Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Legiawati dapat hadir di sini dan selama 30 menit ke depan kami akan membersamai sahabat muslimah dalam acara Bincang Ramadan. Dan pada hari ini kita akan membahas tema tentang memahami qada dan qadar. Alhamdulillah hari ini telah hadir narasumber kita yaitu Ustazah Ruruh Anjar SP. Beliau adalah seorang pemerhati generasi. Baik, kita sapa terlebih dahulu Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Egy. Apa kabar Ustazah hari ini? Masya Allah, Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah Ustazah, hari ini kita akan membahas tema tentang memahami qada dan qadar. Nah, Ustazah, kenapa sih tema ini harus kita bahas gitu? Terima kasih Mbak Egy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana minal iman wal islam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Alhamdulillah Mbak Egy dan sahabat muslimah, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait qada dan qadar ya. Betul. Nah, jadi seperti yang ditanyakan oleh Mbak Egy tadi, mengapa sih kita itu harus ya membahas tentang qada dan qadar? Jadi sahabat muslimah, seperti yang sama-sama kita pahami bahwa qada dan qadar itu merupakan bagian dari rukun iman ya. Rukun iman yang keenam. Ya, jadi kalau misalnya kita urut itu kan ada dari iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat, kitab, rasul, kemudian hari akhir dan qada dan qadar ya sahabat muslimah dan Mbak Egy. Nah, jadi sahabat muslimah, pada saat kita sebagai seorang muslim memahami bahwa itu adalah bagian dari keimanan, maka itu harus kita pahami ya bahwa qada dan qadar itu adalah salah satu hal yang perlu didudukkan juga sehingga kita memahami bagaimana kita menyikapi terkait qada dan qadar ini Mbak Egy. Kalau misalnya kita kemudian menelaah dan mempelajari terkait qada dan qadar ini, maka sahabat muslimah sebenarnya kita perlu juga mempelajari bahwa ada hal yang satunya lagi, ada satu bagian yang harus kita pelajari, yaitu terkait dengan perbuatan manusia. Ya, jadi di situ ada terkait qada, terkait qadar, dan ada area yang memang itu menjadi ranahnya manusia. Atau kalau misalnya disebut juga bisa dikatakan sebagai free will atau kehendak bebasnya manusia gitu ya. Nah, jadi kehendak manusia ya atau perbuatan manusia ini adalah hal yang bisa dipilih ya oleh manusia itu sendiri. Jadi pilihan manusia gitu ya Ustaz ya? Iya, betul. Itu adalah pilihan manusia gitu. Apakah dia mau melakukan atau tidak gitu ya. Nah, jadi kita akan bahas ini dulu ya, Mbak. Kita terkait dengan free will ini tadi atau perbuatan manusia. Nah, jadi perbuatan manusia itu ada yang disebut dengan area yang dikuasai ya atau ranahnya manusia dan ada area yang menguasai manusia atau itu di luar kemampuannya manusia. Nah, area yang di dalam ranahnya manusia ini adalah sesuatu yang bisa kita lakukan atau tidak kita lakukan gitu. Mau kita pilih atau tidak kita pilih gitu. Jadi itu pilihan dari manusia itu sendiri ya Ustaz? Pilihan dari manusia itu sendiri. Nah, karena ini bagian dari rukun iman tadi Mbak Egy dan sahabat muslimah, maka kita perlu sekali mempelajari juga apa maunya Allah gitu dalam melakukan perbuatan ini gitu. Sehingga kita pun harus mengetahui apakah perbuatan yang kita lakukan itu sesuai dengan tuntutan Allah atau sesuai dengan hukum-hukum Allah atau tidak gitu. Karena kalau misalnya kita kemudian mengetahui bahwa dalam perbuatan manusia itu kan ada yang hukumnya wajib ya, sunnah, kemudian mubah, makruh dan haram, maka kita dalam melakukan pilihan perbuatan itu pun harus mengetahui juga hukum-hukumnya ini gitu ya. Jadi misalnya kita mau pergi keluar rumah misalnya kayak gitu. Nah, sebagai seorang muslimah gitu, ini adalah pilihan kita. Apakah kita mau menggunakan kerudung dan jilbab atau tidak ya? Itu pilihan kita gitu. Nah, kalau misalnya kita paham bahwa sebagai seorang muslim itu wajib hukumnya menutup aurat dengan sempurna, maka kita akan memilih ya untuk melakukan menggunakan pakaian itu secara sempurna, menutup auratnya secara sempurna gitu. Istilahnya pilihan itu harus sesuai dengan perintah Allah gitu ya Ustaz. Tetap harus sesuai perintah Allah karena kita sebagai seorang muslim memahami bahwa setiap perbuatan ini nantinya Mbak Egy dan sahabat muslimah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah gitu ya. Nah, itu adalah ranah dari perbuatan manusia itu sendiri. Nah, itu nanti apabila kemudian manusia itu paham bahwa perbuatan
haknya itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban, maka dia akan hati-hati. Ya, dia akan menimbang-nimbang, apakah perbuatan saya ini akan mendapatkan ridhonya Allah? Apakah akan berpahala ataukah tidak gitu. Nah, di sini ya, jadi ini nanti akan ada kaitannya gitu ya Mbak Egi dengan persoalan kodok dan kodar gitu. Nah, jadi pada saat kemudian kita tahu ya bahwa ini ada ranahnya manusia, tadi kan ada area yang dikuasai oleh manusia dan kemudian ada area yang menguasai manusia. Yang menguasai manusia? Ya, menguasai manusia. Nah, ini apa ya? Ya, betul. Jadi kalau area yang menguasai manusia itu adalah manusia tidak bisa memilih. Itu sudah ketetapannya Allah gitu ya. Sudah ada semacam ketentuan yang tidak bisa ditolak oleh manusia. Dan inilah yang disebut dengan kodok. Ya, disebut dengan kodok. Yang ini yang tidak bisa kita tolak gitu. Misalnya gitu ya. Kita warna kulitnya kan manusia itu berbeda-beda ya. Ada yang warna kulitnya sawo matang, ada yang putih. Kemudian ada yang warnanya yang lain atau suku bangsa yang lain. Nah, itu tidak bisa kita tolak ya gitu, Mbak. Dan itu adalah memang kehendaknya Allah dan tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Mungkin seperti itu. Iya, Mbak. Jadi ada wilayah yang memang itu dikuasai oleh manusia gitu ya, dan ada sesuatu yang memang kita tuh tidak bisa memilih ya Ustazah, seperti tadi warna kulitnya gitu kan, mungkin ada yang putih, ada yang hitam, seperti itu ya Ustazah ya. Ustazah, pembahasan kita kali ini seru sekali dan saya masih penasaran sebenarnya Ustazah ya. Tapi tahan dulu penjelasannya karena setelah jeda yang satu ini kita akan melanjutkan kembali ya Ustazah. Baik. Sahabat muslimah, jangan kemana-mana karena setelah jeda yang satu ini kita akan kembali lagi dalam Bincang Ramadan. Masih bersama saya Legiawati dalam acara Bincang Ramadan. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita bersama Ustazah Ruruh. Nah, Ustazah, tadi itu kan kita membahas tentang kodok ya, yang warna kulit tadi yang kita tidak bisa memilih. Nah, Ustazah, sebagai seorang muslim, dalam menyikapi kodok dari Allah itu seharusnya seperti apa sih? Ya, baik Mbak Egi dan sahabat muslimah. Jadi terkait dengan kodok yang tadi sudah sempat kita singgung ya, yang ada warna kulit, kemudian juga ada suku bangsa gitu ya. Nah, itu adalah memang ketetapan Allah yang tidak bisa kita tolak ya, dan tak bisa kita pilih. Dan memang dengan kodok ini kita itu sebagai seorang muslim ya, dan seorang yang mengaku beriman kepada Allah, itu ya memang kita harus menerima gitu ya, dengan apa yang sudah Allah tetapkan gitu. Nah, ini seperti di dalam firman Allah Quran surat Al-Ahzab ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim ya. Jadi di sana dikatakan ya Mbak Egi dan sahabat muslimah bahwa pada saat Allah ya memberikan ketetapan gitu, tidak ada bagi mukminin dan mukminat itu pilihan yang lain. Nggak bisa milih ya, tidak Ustazah. bisa memilih yang lain. gitu Ketetapan dari ya. Allah itu tidak bisa kita tolak ya. Dan artinya di sana kita itu harus ikhlas, harus menerima apa yang sudah Allah tetapkan. Nah, bagaimana kita menyikapi? Ya itu tadi, kita harus ridho, kita harus ikhlas dengan ketetapan Allah. Ya, kita harus ridho. Kalau misalnya kita diberikan warna kulitnya sawo matang, ya alhamdulillah gitu ya. Jangan kemudian kita merasa, waduh, yang warna kulitnya putih itu akan lebih diridhoi oleh Allah. Misalnya tidak gitu ya. Ya tetap saja kulitnya putih, kulitnya kemudian sawo matang atau yang lain gitu ya, itu tetap semuanya pada saat kita ridho akan mendapatkan pahala dari Allah. Tapi pada saat kita tak mensyukuri atau kita merasa itu tuh sesuatu yang buruk ya buat kita, dan kemudian kita rubah-rubah ya ciptaan Allah, nah maka itu nanti akan juga diminta pertanggungjawaban. Membanding-bandingkan dengan ciptaan Allah yang lain gitu ya, tidak boleh ya seolah-olah kemudian kita tidak mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita gitu ya. Nah, kemudian juga misalnya contohnya pada saat kita itu ada yang meninggal, seseorang dia meninggal, kemudian bagaimana keluarganya menyikapi itu, kan kalau meninggal itu adalah qada ya, sudah ada ketetapan dari Allah terhadap peristiwa itu. Nah, maka pada saat kemudian kita ikhlas, rela dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, maka ada pahala di sana. Walaupun memang kalau sedih itu kan memang manusiawi ya. Jadi kalau ikhlas tuh ada pahalanya ternyata Ustazah ya. Padahal kita sedih sekali. kehilangan orang yang kita sedih, sayangi. ya itu kan manusiawi, itu ada sesuatu yang wajar. Tapi kemudian kalau misalnya meraung-raung, kemudian meratapi, kemudian kita, ya Allah kenapa? Misalnya kayak gitu kan sampai menyalahkan dan atau segala macam. Nah itu yang memang harus kita berhati-hati tadi. Karena itu tadi adalah wilayah kita. Adalah ranah kita tadi, seperti kita pembahasan di awal ya Mbak Egi. Nah itu tadi pada saat kita kemudian menyikapinya, maka kita berada dalam ranah manusianya gitu ya. Apakah kita kemudian mau menggunakannya itu marah
terhadap kodoknya Allah, apakah kemudian kita ikhlas terhadap kodoknya Allah. Kalau kita ikhlas, insya Allah akan ada pahala yang besar di sana gitu Mbak Egy ya. Nah jadi terkait dengan kodok tadi, selain tadi adalah bentuknya ketetapan nih memang sudah langsung ya sunatullah atau bahasa yang lain itu nizamul wujud, ada juga yang disebut dengan sebuah peristiwa yang lainnya yang bisa merupakan kodoknya itu atas ada perbuatan atau peristiwa yang lain. Contohnya misalnya kayak kecelakaan nih Mbak Egy ya. Misalnya kita tuh sudah hati-hati. Kita misalnya kita mengendarai motor ya sahabat muslimah. Kita sudah hati-hati, misalnya kita sudah menggunakan helm, kemudian berkendara juga itu sesuai dengan aturan. Nah, tiba-tiba ternyata ada yang nabrak gitu ya, kecelakaan yang lain dan kena misalnya ke kita gitu ya. Itu adalah kodok ya, kodok bagi kita gitu ya. Akhirnya ternyata kita tuh sebenarnya sudah hati-hati, udah berada di jalan, kok ada yang nabrak yang kita tidak tahu. Itu adalah kodok bagi kita. Nah, kitanya kemudian menerima itu secara ikhlas. Nah, perbuatan orang yang menabrak itu adalah pilihan dia. Jadi itu perbuatannya si orang itu gitu ya. Perbuatan orang itu pada saat dia mau hati-hati atau tidak, itu adalah pilihan dia. Yang dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Tapi kita yang tertabrak, itu adalah kodok dan kita tidak akan diminta pertanggungjawaban pada saat tertabraknya. Yang tertabraknya itu kodok, yang menabraknya itu nanti adalah yang akan ditanya oleh Allah juga mengapa misalnya dia tidak hati-hati misalnya gitu, misalnya ngebut gitu ya. Nah, kemudian kitanya pada saat menerima kodok dari Allah dengan ikhlas ada pahala di sana. Tapi pun kalau misalnya kita marah, ini sikap ya, maksudnya kemudian kita bagaimana menyikapinya. Nah, semua kodok gitu itu adalah ranah pilihan. Jadi bisa dibedakan ya Mbak Egy dan sahabat muslimah. Ada perbedaan antara kodok dan kemudian antara ranah yang memang menjadi kewenangannya kita atau menjadi wilayah yang bisa kita pilih. Kalau seandainya itu tertabraknya, itu adalah kodok gitu ya. Tetapi bagaimana kemudian kita menyikapi posisi kita tertabraknya itu adalah pilihan kita. Gitu ya. Insya Allah akan ada pahala pada saat memang tadi seperti dalam Quran surat Al-Ahzab ya, bahwa memang tidak ada pilihan bagi kita dan kita menerima itu sebagai sebuah kewajiban bagi seorang muslim terhadap apa ketetapan Allah, maka di situ ada pahala yang besar gitu yang diberikan kepada manusia itu gitu ya. Nah, jadi terkait dengan kodok tadi, ketetapan Allah bahwa ada yang sifatnya sunatullah tadi ya, yang seperti tadi memang sudah ada ketetapan warna kulit misalnya atau bentuk mata ya, atau wajahnya bentuknya bulat, oval atau apa segala macam dan tinggi atau pendek gitu ya. Nah, itu memang itu sunatullah dan yang kedua adalah memang dia bisa berupa peristiwa atau perbuatan dari yang lainnya gitu jadi ya. Jadi itu ada seperti ada dua ini ya, ada ya, dua macam lah ya ada dua jenis ya, seperti itu. Nah, itu yang sifatnya adalah kodok yang memang harus kita imani gitu ya, memang ada hal seperti itu gitu. Nah, jadi dan bagaimana kita menyikapi kodok itu, itulah nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah seperti itu Mbak Egy. Jadi misalnya kita ada keluarga yang meninggal, kita menyikapinya seperti apa gitu ya Ustazah. Ketika kita menyikapinya itu ikhlas bahwasanya itu dari Allah, maka itu kita mendapatkan pahala gitu Ustazah ya. Masya Allah ya, luar biasa. Tahan dulu Ustazah penjelasannya, nanti kita akan melanjutkan kembali. Baik sahabat muslimah yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana. Karena setelah jeda yang berikut ini kita akan kembali lagi dalam acara Bincang Ramadan. Kembali lagi bersama saya Legiawati, masih dalam acara Bincang Ramadan dan masih dengan tema Qadha dan Qadar. Nah, Ustazah, tadi kan kita telah membahas perbuatan manusia, bahwasanya manusia itu memiliki dua pilihan. Kemudian tadi kita juga membahas tentang qadha atau ketetapan dari Allah. Nah, ini ada yang terakhir yaitu Ustazah tentang Qadar. Nah, Qadar ini maksudnya gimana sih Ustazah? Baik Mbak Egy dan sahabat muslimah, setelah kita membahas tentang qadha dan ini kita akan coba membahas seperti apa qadar ya. Jadi qadar itu seperti di dalam Al-Quran juga dikatakan dalam surat Al-Qamar ya, ayat 49, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Jadi tidaklah Allah itu menciptakan segala sesuatu itu menurut ukurannya. Jadi ada kadarnya, ada ukurannya ya sahabat muslimah. Contohnya lebih praktisnya begini Mbak. Misalnya api. Api itu punya kadar atau memiliki khasiat, ciri khasnya itu adalah membakar kan ya, memberikan panas ya. Nah itu adalah qadar gitu. Atau misalnya contohnya manusia. Manusia ini secara umumnya itu diberikan oleh Allah itu potensi. Seperti hajatul udhawiyah atau kebutuhan pokok ya, seperti untuk makan, minum, itu adalah sebuah qadar ya, diberikan oleh pada manusia. Juga naluri, ya, ada namanya naluri atau gorizoh ya, nalur atau gorizoh, nau, kemudian ada tadayun dan juga bako ya. Kalau nau itu berkasih sayang,
Kalau misalnya yang tadayun itu ingin mengidolakan sesuatu, mengagungkan sesuatu, dan bako adalah untuk eksistensi diri. Nah, itu semuanya adalah qadar atau semuanya diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, tetapi qadar ini ada juga saatnya bisa ditarik oleh Allah atau tidak memiliki lagi khasiatnya. Misalnya kayak ini contoh api tadi ya. Pada masa Nabi Ibrahim yang dibakar oleh Raja Namrud, itu kan Nabi Ibrahim tidak terbakar ya, walaupun kemudian dibakar oleh Namrud tapi tidak merasakan panas. Padahal, maksudnya gitu ya. Api itu kan panas api itu khasiatnya kan kadarnya kan membakar gitu ya. Tetapi ternyata ya sahabat muslimah, di saat itu Allah menarik khasiatnya itu sehingga tidak membakar. Itu emang ada masa-masanya seperti itu gitu ya. Nah, kemudian pada saat kita memahami tentang qadar ini ya, Mbak Egi dan juga sahabat muslimah, misalnya kemudian terkait dengan manusia yang memiliki tadi naluri atau potensi tadi. Misalnya kita kemudian memiliki naluri untuk berkasih sayang atau menaluri untuk kalau berkasih sayang itu kan juga ada kaitannya nanti untuk meneruskan keturunan ya. Nah, misalnya seorang laki-laki ini dia tidak memiliki pemahaman terkait dengan Islam ya, mungkin dia belum belajar dan sebagainya. Kemudian dia bertemu dengan seorang perempuan yang cantik misalnya gitu. Nah, ini kalau misalnya secara qadarnya, nalurinya tadi, dia tuh pasti ada keinginan untuk ya terhadap lawan jenis itu ada ketertarikan gitu. Nah, bisa jadi di sana, nah ini nanti ada kaitannya lagi Mbak Egi terkait dengan bagaimana perbuatan manusia itu yang akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau qadarnya, dia nalurinya itu muncul itu emang secara qadar dari Allah itu ada. Nah, kemudian bagaimana perbuatannya dia? Apakah kemudian dia melihat perempuan itu pada saat dia tidak memiliki pemahaman terhadap Islam, mungkin dia akan siul-siulin, ya mungkin gangguin gitu ya, ganggu-gangguin misalnya atau apa yang lain gitu ya. Tapi kalau misalnya kemudian laki-laki itu memiliki pemahaman terhadap Islam, dia tahu ya bahwa bagaimana memuliakan seorang perempuan misalnya, kemudian dia tahu bahwa dia harus menjaga pandangan, ya dia tidak akan kemudian dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang lain gitu ya, dia tidak akan mengganggu perempuan itu gitu ya. Nah, jadi terkait dengan qadar tadi Mbak, bahwa itu memang sudah ada ya, diciptakan oleh Allah, dan kemudian bagaimana kita manusia menyikapi qadar itu gitu. Misal tadi juga api tadi untuk membakar. Nah, bagaimana kemudian kita memanfaatkan api itu? Apakah akan kita gunakan untuk memasak? Nah, kalau memasak itu kan sesuatu yang diperbolehkan ya, hal yang memang sifatnya mubah atau bahkan wajib nanti kalau pada saat kita ingin memberikan layanan kepada suami misalnya memasak yang enak-enak misalnya gitu. Itu menjadi sebuah hal yang berpahala gitu ya. Atau misalnya kita gunakan untuk kejahatan, kita pengen membakar rumah orang atau kriminal ya segala macam ya. Nah, rumahnya musuh gitu ya. Misalnya atau apa ya, kalau misalnya memang yang tidak sesuai dengan syariat lah gitu ya, itu juga akan malah justru menimbulkan dosa gitu. Nah, jadi di sini Mbak Egi dan sahabat muslimah terkait dengan pembahasan qada dan qadar juga harus dipahami bahwa manusia ini kan tadi diberikan pilihan dan pemahaman ya. Jadi saya ingin ada sedikit, misalnya seseorang juga kemudian dia memahami pada saat dia dikasih naluri sama Allah, kemudian dia punya yang eksistensi diri, kemudian dia ingin menjadi penjahat misalnya ya, ada menjadi kriminal atau memang ada kan gitu. Nah, kemudian dia mengatakan, oh ini memang adalah kodoknya dari Allah atau ketetapan dari Allah saya menjadi penjahat. Kira-kira benar nggak Mbak Egi? Tidak ya sahabat muslimah. Itu bukannya ketetapan dari Allah bahwa dia menjadi penjahat, itu adalah pilihan. Pilihan orang tersebut. Tapi kalau dia memiliki keinginan untuk eksistensi diri atau bako untuk menunjukkan bagaimana seperti apa diri dia, itu adalah memang qadar gitu. Memang ada sesuatu yang memang diberikan oleh Allah untuk menunjukkan siapa dirinya. Tapi bagaimana kemudian dia menyikapi itu, nah itu adalah bentuk perbuatan manusia yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, makanya dari penjelasan terkait qada dan qadar ini, Mbak Egi dan sahabat muslimah, kita akan jadi lebih memahami gitu ya, bagaimana kita itu sebagai seorang manusia punya wilayah ikhtiar, punya wilayah usaha, punya wilayah pilihan yang itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, dan pernah ada wilayah qada dan qadar yang itu adalah ketetapan Allah yang memang kita harus ikhlas menerimanya itu, dan bagaimana menyikapinya itu dan kemudian melaksanakan semua aturan-aturan Allah agar memanfaatkan qada dan qadar ya, misalnya atau kalau misalnya di qadar tadi misalnya terhadap api dan segala macam kita menggunakannya itu secara benar, insya Allah justru di sana akan ada pahala-pahala yang Allah berikan. Masya Allah, rinci sekali ya Ustazah ya, ada pilihan manusia, kemudian ada tadi qada, kemudian qadar ya Ustazah. Penjelasan hari ini betul luar biasa Ustazah ya, tapi sayang sekali waktu kita sudah habis Ustazah. Terima kasih untuk waktunya dan ilmunya. Semoga Ustazah selalu sehat. Amin. Demikian juga baik sahabat muslimah, tak terasa kita sudah di penghujung acara, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan acara Bincang Ramadan
Saya Legiawati mohon pamit undur diri. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.